Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindah. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga ya, khususnya buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutang yang ada di pinjaman online. Oke, di video kali ini kita akan ngobrolin ya salah satu rumor beberapa tahun yang lalu, udah sejak tahun 2020. Katanya nih kalau galbay pinjol tunggu aja 2 tahun. Ntar juga Slik OJK-nya bakal bersih sendiri gitu. Nah, apakah hal itu benar atau hanya isu aja? Jadi kalian perlu untuk menonton video ini sampai selesai karena akan kita bahas di sini. Oke, sebelum lanjut mungkin ya nih dari teman-teman yang udah ngecek idepku di OJK terakhir kali gimana statusnya? Apakah masih ada atau emang beneran udah hilang nih? Coba ya tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Intinya teman-teman, sampai video ini dibuat itu tidak ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan kalau Slik itu udah otomatis bersih. Hanya kalian menunggu 2 tahun. Hanya kalian galbay 2 tahun, utang atau status hutang kalian yang ada di Slik itu bersih. Sampai video ini dibuat itu nggak ada aturan OJK yang menegaskan seperti itu. Berarti dapat disimpulkan ini ya pengalaman dari teman-teman aja. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Jangan kalian artikan kalau sudah 2 tahun sudah pasti hilang. Nah, kalau gitu enak banget dong. Saya juga pengen kali ya punya utang kayak gitu dengan bunganya banyak terus demin aja selama 2 tahun terus tiba-tiba hilang gitu. Enggak ya teman-teman, sampai saat ini nggak ada aturan OJK yang mengatakan hal demikian. Terus kenapa banyak orang yang menceritakan hal tersebut? Kayak seakan-akan banyak banget yang mengalami hal itu. Tiba-tiba banget data pinjolnya itu udah nggak muncul lagi di Slik gitu, padahal status mereka juga galbay. Nah, disinilah orang-orang tuh kayak menyimpulkan seakan-akan OJK yang hapus datanya. Padahal ya cara kerjanya nggak kayak gitu. Cara kerja dari Slik OJK itu sendiri kan hanya menampilkan data ya, bukan untuk menentukan apakah hutang kalian itu sudah lunas atau belum. Nah, yang menentukan itu ya dari karena kita lagi bahas pinjaman online, berarti ya dari pihak pinjaman online-nya. Jadi, perusahaan pinjol yang menentukan apakah hutang kalian itu sudah lunas atau belum. Artinya, kalau misal data di Slik itu terdapat perubahan status pinjaman, ya nggak lain nggak bukan, pasti itu dilaporkan dari pihak pinjolnya kan, bukan dari OJK yang tiba-tiba menghapus data kalian. Enggak, itu nggak make sense. Bisa dipahami bersama ya di sini ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya mungkin aja dari perusahaan itu menyelesaikan piutangnya itu pakai kebijakan internal. Kayak kemarin kan kita udah bahas misal kayak mungkin mereka sudah melakukan restrukturisasi atau negosiasi ya yang sudah mereka sepakati bersama. Dan kalau status pinjaman itu kemudian diperbarui terus diajukan ke Slik, ya otomatis yang muncul di Slik juga udah hilang gitu. Jadi bukan OJK ikut campur tangan di sini, enggak itu ya teman-teman. Jadi usia hutang maksudnya kayak berapa lamanya itu bukan satu-satunya penentu apakah data kalian masih muncul atau tidak. Tergantung dari kebijakan internal dari pinjaman online-nya gitu ya. Nah, terus sekarang kasus selanjutnya itu gimana kalau misal kalian itu sebenarnya udah ngelunasin hutang ya, tapi ketika ngecek di idepnya itu statusnya masih belum berubah. Nah, ini kan susah juga ya. Maksudnya gue udah ngelunasin loh ini, tapi kenapa statusnya masih ada gitu. Nah, kalau kayak gitu kalian jangan langsung menghubungi OJK dulu. Yang pertama kalian hubungi dulu pihak bank atau kalian itu bekerja meminjamnya itu di aplikasi mana. Nah, hubungin dari dua pihak itu dulu, bank sama pinjolnya itu dari mana. Terus minta surat keterangan lunas. Terus kalian minta ke mereka untuk segera memperbarui pelaporan mereka ke Slik. Tapi kalau misal setelah proses itu masih ada ketidaksesuaian gitu, barulah kalian bisa langsung lapor ke OJK, ke kanal pengaduannya gitu ya. Jadi urutannya kayak gitu, jangan langsung loncat. Jadi kesimpulannya sampai saat ini nggak ada aturan resmi yang menyatakan bahwa Slik OJK itu otomatis bersih setelah 2 tahun. Terus yang kedua, kalau ada
data yang berubah atau bahkan udah nggak muncul lagi, itu bukan ulah dari OJK, tetapi karena ada pembaruan laporan dari pihak pinjaman online-nya. Yang ketiga, kalau misal kalian udah merasa melunasi hutang kalian, tetapi statusnya belum diperbarui di Slick OJK, urutannya adalah kalian menghubungi pihak tersebut atau bank ya. Kemudian kalau misal masih tidak ada kecocokan, maksudnya udah apply nih, udah ngomong ke mereka, udah konfirmasi ke mereka untuk segera diperbarui status di Slicknya tapi masih belum ada perubahan, kalian bisa langsung menuju ke kanal pengaduan resmi di OJK-nya. Seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bisa meluruskan isu yang beredar yang udah sejak tahun 2020 tapi masih aja hangat sampai sekarang ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.